calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Natuna akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Saya sendiri Muhammad Nasrul SSI dari SMA Negeri 1 Bunguran Selatan, dan saya Jalaluddin dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Kemudian saya Nurul Afandi dari SMPN 1 Bunguran Timur Laut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya, Pak? Siang, Pak. Gimana kabar Pak Nasrul? Oh, kabar saya alhamdulillah sehat, Pak. Oke, berdasarkan jadwal kita pada hari ini, saya selaku supervisor akan melakukan dialog singkat dengan Pak Nurul selaku coach. Di sini, Pak, kita akan membahas masalah rubrik penilaian percakapan coaching kali ini, yang mana di sini saya selaku supervisor dan Pak Nurul selaku coach, dan coachnya adalah Pak Jalal. Menurut alurnya, kita hari ini menggunakan alur Tirta, Pak, ya. Di situ ada kompetensi inti yang harus kita kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan ketiga, menggunakan pertanyaan berbobot. Oke. Di sini saya ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Nurul. Kira-kira kompetensi apa yang ingin kita kembangkan pada coaching kali ini? Kemungkinan kompetensi yang bakal dikembangkan itu di bagian identifikasi, Pak. Identifikasi permasalahan, di alur ceritanya di identifikasi permasalahan, tapi kompetensinya itu mungkin di pertanyaan yang memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Pak Nurul yang sudah menyampaikan yang intinya di sini kita akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang kedua, Pak, ketercapaian seperti apa dari pengembangan nanti yang ingin Bapak harapkan sebagai coach kira-kira? Yang bakal saya harapkan sebagai coach ya, Pak, yang jelas itu coach sendiri mendapatkan solusi. Kalau dia pada permasalahan mendapatkan solusi permasalahan, kalau di perencanaan, mudah-mudahan dapat perencanaan yang lebih baik. Begitu pula dengan kasus yang lainnya, seperti itu, Pak. Oke, sangat bagus apa yang ingin dicapai Pak Nurul. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung memulai coaching kita pada hari ini. Pada Pak Nurul kami persilakan. Selamat pagi Pak Jalal. Pagi Pak Nurul. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Jadi di sini Pak, saya mau minta waktu Pak Jalal sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi ini Pak, kita mengadakan sesi coaching, di mana nanti mungkin di sesi coaching ini ada beberapa atau hal yang mau disampaikan atau diceritakan oleh Pak Jalal sebagai coach sendiri. Jadi saya menanyakan dulu kesiapan Pak Jalal, apakah Bapak bersedia untuk kegiatan coach pada hari ini? Ya Pak, sangat bersedia sekali Pak, karena memang ini permasalahan saya dan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, baik Pak Jalal. Jadi apa kira-kira Pak yang ingin disampaikan dari Bapak? Silakan Pak. Ya, sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat Pak. Cuman saya ingin butuh teman curhat terkait dengan masalah yang saya alami di sekolah saya. Di mana saya sebenarnya ingin mendapatkan ide ya, untuk menciptakan
jadi murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya, terutama setelah pergantian jam, karena saat pergantian jam seperti pada pergantian jam tetangga itu biasanya anak itu tidak langsung ke kelas, jadi langsung ke mana-mana, ke kantin atau ke tempat lain ya. Jadi itu Pak sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Pak. Oke Pak, jadi yang bisa saya tarik kesimpulannya, permasalahannya tentang mencari ide segar ya Pak, ide segar untuk mencari perhatian atau fokus dari siswa, terutama pada permasalahan pergantian jam ya Pak. Yang saya tangkap pada jam olahraga, biasanya kalau jam olahraga itu siswa kan menggunakan baju olahraga ya. Jadi pas untuk pergantian jam siswa perlu mengganti baju olahraganya seperti itu Pak. Oke. Ini Pak, jam olahraga itu di sekolah itu pada hari apa aja Pak pelaksanaannya Pak? Olahraga hari Jumat Pak. Hari Jumat karena kita masuknya 5 hari ya, tanggal 2 minggu. Oh, ini berarti terjadinya permasalahan pada saat kelas yang melaksanakan olahraga pada hari Jumat. Apakah ini terjadi pada hari-hari yang lain juga Pak? Iya, ketika kalau kelas saya hari Jumat jadwalnya Pak. Kelas lain saya nanti juga begitu. Jika ada jam olahraga, anak itu agak sulit untuk ditertibkan dan masuk kelas. Luar biasa ya Pak. Jadi jarang-jarang juga seorang guru itu sadar untuk mencari ide bagaimana cara agar siswa itu fokus dalam pembelajaran, apalagi pas pelajaran olahraga ya. Yang kita tahu kalau belajar olahraga itu siswa perlu mengganti baju, terus kondisi siswa dalam keadaan penat, berkeringat dan segala macamnya ya Pak. Oke, jadi kira-kira Pak, untuk pada permasalahan ini untuk mencari ide segar, terus murid bisa fokus pas pada pelaksanaan pergantian jam olahraga, ada nggak solusi yang pernah Bapak lakukan selama ini Pak? Solusi yang saya lakukan selama ini yang pernah saya lakukan, saya berusaha Pak menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Jadi kita harapkan ketika pembelajaran itu diterapkan secara menyenangkan, membuat siswa itu betul-betul ingin masuk kelas, tidak mau ketinggalan jam, karena mereka merasa senang. Ya. Jadi Pak Jala sudah mencoba untuk pembelajaran yang menyenangkan agar siswa itu ingin cepat masuk. Ya memang betul Pak, memang luar biasa memang caranya dengan mengadakan pelajaran yang menyenangkan, apalagi diselingi sama ide-ide segar ya Pak. Jadi siswa yang awalnya ganti bajunya lama gitu ingin cepat masuk gitu dalam pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan lagi Pak, setelah Bapak melaksanakan solusi ini, apakah kejadian ini masih sering berulang? Memang masih terulang, tapi sudah berkurang, sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Namun masih belum banyak, belum sepenuhnya bisa terwujud. Oke, yang saya tangkap tadi sudah luar biasa usaha dari Pak Jalal, ingin agar siswa itu tertarik dalam pembelajaran dengan mencari ide segar, tapi permasalahan ini masih terulang.
masih sering berulang. Gitu. Kalau dalam solusi ini Pak, kira-kira kalau saya kasih interval 1 sampai 10 dengan interval 1 itu kurang, terus sampai ke 10 itu menuju ke baik, kira-kira dengan menerapkan solusi itu di skala berapa Pak? Kalau menerapkan solusi itu saya buat pembelajaran yang menyenangkan itu masih di skala 6 Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, skala 6 itu definisinya seperti apa Pak? Skala 6 itu artinya siswa itu sebagian masih ada yang belum sepenuhnya hadir tepat waktu ataupun mengikuti jam saya karena berbagai alasan, kantin, tapi sebagian sudah ada yang apa yang sudah melakukan. Pak, dari apa yang diceritakan sama Bapak, saya tangkap dari apa yang telah Bapak lakukan, yang luar biasa Bapak lakukan dengan cara mencari ide segar itu tadi, ternyata masih ada siswa yang pada tepat waktu itu alasannya salah satunya ke kantin nih Pak. Ke kantin. Mungkin ke kantin itu siswa itu dalam keadaan haus atau dalam keadaan lapar seperti itu. Dengan itu Bapak menilai untuk solusi itu dalam skala 6. Jadi kira-kira yang Bapak harapkan itu untuk siswa itu dapat tepat waktu hadir, terus pada pembelajaran tidak perlu ke kantin lagi seperti itu. Kira-kira dalam skala berapa tuh Pak harapannya Pak? Skala 8 Pak. 8 sampai 9. Oke, dalam skala 8 berarti yang diharapkan itu siswa dapat masuk sepenuhnya tepat waktu, tidak ada lagi yang ke kantin, dengan harapan tidak ada lagi ke kantin dengan alasan lapar atau haus. Tapi kalau memang lapar haus itu memang wajar Pak. Ya, manusia karena itu olahraga itu lapar sama haus. Kira-kira Pak, selain dengan solusi yang Bapak terapkan tadi, ada nggak solusi lain Pak agar yang permasalahan ini tidak terulang Pak? Nah, mungkin saya akan berupaya untuk mematangkan tadi rencana pembelajaran saya. Selain dari pembelajaran yang menyenangkan, saya juga coba menggunakan pendekatan pembelajaran sosial emosional yang akan saya terapkan di B. Itu Pak. Berarti salah satu langkah atau rencana aksi yang bakal dilaksanakan itu mematangkan rencana pembelajaran, terus pendekatan sosial emosional yang betul Pak, yang sangat penting bagi siswa kita sekarang ini. Terus kira-kira untuk yang permasalahan siswa ke kantin ini ada nggak Pak solusi lain Pak? Untuk permasalahan siswa yang ke kantin ini karena memang menurut saya itu terkait dengan pendekatan personal kita dengan siswa, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal ke siswanya nanti, supaya siswa itu merasa nyaman ketika kita menyampaikan kepada siswa agar bisa disiplin terhadap waktu walaupun mereka selesai berolahraga, karena kalau
unsur di awal. Jadi penerapan pertama mematangkan rencana pembelajaran, yang kedua dengan pendekatan sosial emosional, terus pendekatan personal. Kira-kira pendekatan sosial emosional itu bisa nggak digabungkan dengan pendekatan personal? Bisa Pak? Bisa ya Pak? Ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan yang pertama itu membuat rencana pembelajaran yang matang, pendekatan maupun umum maupun personal itu dengan pelaksanaan pembelajaran sosial emosional ya Pak. Oke, jadi kira-kira Pak perencanaan ini kapan bisa terlaksana? Perencanaan ini insya Allah saya akan usahakan dalam seminggu ini bisa berwujud ya. Oke, jadi dalam jangka waktu seminggu Pak, jadi kita lihat Pak, apakah dalam pendekatan ini Mas ada perubahan yang signifikan terhadap siswa. Mudah-mudahan kita berharap bersama dengan adanya usaha kita ini siswa itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Oke Pak, mungkin itu saja Pak yang untuk coaching pada hari ini. Saya rasa ada permasalahan Pak yang perlu disampaikan. Saya rasa sudah cukup Pak. Saya sepertinya sudah terbuka pikirannya dan menemukan solusi dari titik kita hari ini. Dan alhamdulillah senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Nur. Sama-sama Pak. Jadi kita di sini memang sama-sama saling membantu. Dengan adanya demikian, saya menjadi terinspirasi juga dari Pak Jalal. Apa yang telah diterapkan Pak Jalal bisa jadi juga bisa saya terapkan. Demikian Pak. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Nurul selaku coach dan Pak Jalal selaku coach. Pembahasannya sangat menarik sekali kalau saya lihat di sini, yang mana mengangkat pergantian jam pelajaran pada saat atau setelah jam olahraga, bagaimana anak ini tidak telat masuk ke kelas berikutnya. Masalah ini memang jarang dikemukakan atau diteliti oleh sekolah-sekolah atau guru-guru yang lain. Makanya di sini saya memandang hal ini sangat menarik. Dan kemudian berkaitan dengan kompetensi inti yang dikembangkan di sini, saya lihat Pak Nurul itu mengembangkan atau menata kompetensi inti di sini, misalkan kehadiran penuh sudah sangat baik. Dilihat dari cara coach dan coachnya tadi dalam berdiskusi, dan yang kedua mendengarkan dengan aktif. Pak Nurul sebagai coach sudah terlihat sangat antusias sekali menggali dan melihat secara seksama apa yang disampaikan oleh Pak Jalal selaku coach. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh coach terhadap coach tadi. Bagaimana cara atau solusi apa yang sudah dilakukan itu sudah nampak, misalkan menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan di kelas yang dilakukan oleh Pak Jalal tadi. Kemudian membuat rentang skala terhadap usaha tersebut. Berikutnya solusi yang dilakukan itu sudah sangat jelas. Ada dua solusi tadi yang coba dikembangkan dan digali oleh Pak Jalal digali oleh Pak Nurul terhadap Pak Jalal. Di sana dia menyatakan bahwa akan melakukan rencana pembelajaran menggunakan pola KST. Kemudian
melakukan pendekatan personal tadi Pak ya. Oke, mengenai rencana aksinya sudah sangat tergambar. Tadi disampaikan oleh Coach yaitu Pak Jalal, dalam waktu 1 minggu kegiatan atau aksi ini akan segera dilakukan. Oke, mungkin itu yang penilaian yang selaku supervisi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita kembangkan atau kita lakukan ke depannya bisa berhasil ya Pak ya. Ya, mungkin demikian kita tutup posting kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.